Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya mau sapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya begitu senang hari ini bisa ada bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Namun tidak mengurangi rasa sukacita kami, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian ada di rumah. Kita bersyukur bahwa dengan kecanggihan teknologi Tuhan mengizinkan kita untuk bisa sama-sama memuliakan Dia di hari Minggu ini. Saya undang semuanya untuk kita sama-sama bersyukur atas kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini bagi kita semua, sebab Dia baik dan Dia layak terima pujian kita. Mari sama-sama kita bersyukur dan memejamkan mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kami. Kami mungkin belum mengerti dan kami mungkin belum memahami apa maksud Tuhan di balik itu semua. Mungkin sampai hari ini situasi rumah kami, situasi lingkungan kerja kami, sekolah, atau dimanapun itu kami Tuhan tempatkan, belum begitu baik Tuhan. Tapi apapun itu Bapa, kami tahu sekali, kami sangat tahu bahwa Engkau punya rencana yang terbaik buat hidup kami. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau tetap baik, bukan karena kami menerima berkat, bukan karena kami menerima semua keinginan kami, tapi Engkau Allah yang tetap baik dan sudah baik, akan selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu Bapa. Sebab apapun itu yang terjadi, Engkau baik dan kami rindu untuk menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Selamanya Kau Tuhan kami yang ada bersama dengan kami. Yesus Kau Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Benar Tuhan, Kau Allah yang baik Bapa. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau,
seperti yang ada dalam nama-Mu Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian, sorak dan sembah kami. Yang terbaik Bapa dari dalam diri kami, hanya Engkau yang layak terima semuanya. Atas semua berkat yang Kau berikan, atas semua pemeliharaan-Mu Bapa, atas semua proses yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, yang baik ataupun yang tidak menyenangkan sekalipun, kami mau bersyukur Tuhan. Hari ini Tuhan, hari ini Bapa, kami rindu untuk membangun roh kami kembali, untuk memuliakan Engkau, memuji Engkau, Yesus, Tuhan Raja kami, yang sanggup untuk memberikan kami kesembuhan, yang sanggup Tuhan untuk memberikan kami jawaban dalam hidup ini. Oleh sebab itu Bapa, aku berdoa untuk setiap saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah hari ini. Kau jamah setiap hati Tuhan, Kau jamah setiap hati jemaat. Biar kami Tuhan merasakan Engkau secara pribadi Yesus. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Saya mau undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri terlebih dahulu. Boleh jaga jarak samping kanan kirinya. Nah, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan Tuhan Yesus baik.
Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. 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 Dimanapun kita berada ada sukacita bersama dengan kita. Dipersilakan duduk Bapak Ibu dan jemaat yang ada di rumah. Bapak Ibu, kita akan sama-sama memasuki tata kudusnya lebih dalam lagi. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita ambil sikap duduk yang baik, sikap penyembahan yang terbaik. Sehingga pada siang hari ini kita sama-sama bisa menghampiri tata kudus Tuhan lebih intim lagi. Sebab hanya Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun pribadi yang sanggup mengasihi kami lebih daripada Engkau. Kau selalu ada di setiap musim hidup kami. Kau izinkan kami melalui berbagai hal, tetapi Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar itu Tuhan, Kau nyatakan melalui salib-Mu Bapa. Salib-Mu merupakan pengorbanan, merupakan tanda cinta-Mu yang paling besar dan sejati, yang menyelamatkan kami Bapa, sehingga kami tidak perlu lagi hidup di dalam maut, tetapi kami memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. And we praise you, Jesus. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You are here before the word began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure that your word. Crucified, laid behind a stone, He lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took
of me, above all. Atas semua kerajaan yang berkuasa Tuhan, Engkau lebih dari segalanya Bapa. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya, Yesus. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang kami alami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa supaya Tuhan Engkau tolong sucikan kuduskan kami. Sebelum kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau Allah sendiri yang menolong, supaya apa yang kami dengar menjadi berkat dalam kehidupan kami untuk kami lakukan bagi kemuliaan Tuhan saja. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Markus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacanya di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Sampai sedemikian firman Tuhan untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara, tema kita hari ini, salibkanlah dia. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama. Sudah bulat mufakatnya, mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, bagi orang Yahudi hukuman salib adalah hukuman yang sangat memalukan yang ditujukan kepada orang kriminal atau penjahat sebagai penyiksaan dan hukuman mati. Penyaliban adalah tindakan yang mempermalukan, terpuruk, hina, dan terendah, bahkan itu menjadi satu kutuk. Di dalam Ulangan pasal 21 ayat 22 dan 23 katakan, "Jika seorang laki-laki berbuat dosa dan patut dihukum mati, lalu dia dihukum mati dan kamu menggantungkannya di pohon, jangan biarkan mayatnya tergantung di pohon sepanjang malam. Kamu harus menguburnya pada hari yang sama, karena siapapun yang digantung dikutuk oleh Allah. Oleh sebab itu, kamu jangan menajiskan tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu sebagai milik pusakamu." Galatia pasal 3 ayat 13 katakan, "Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada salib." Inilah pilihan hukuman yang diberikan kepada Tuhan Yesus oleh para imam kepala, tua-tua mahkamah agama, serta orang-orang Yahudi pada saat itu. Sekalipun menurut Pilatus, dia tidak menemukan kesalahan apapun di dalam Tuhan Yesus yang menjadi alasan untuk dihukum. Pasal 15 ayat 1 sampai 15 memberikan alasan mengapa Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati oleh orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala pada waktu itu. Nah, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Bagian yang pertama, alasan mereka menyalibkan Tuhan Yesus oleh karena ada rasa dengki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, menurut para teolog ada 7 dosa maut, yaitu kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Dan dengki adalah sifat iri hati, benci, tidak suka, cemburu, sirik. Rasa dengki itu muncul karena tidak dapat menerima kelebihan orang lain, baik secara fisik maupun secara rohani. Rasa dengki itu muncul karena tidak dapat menerima kelebihan orang lain. Mungkin kadang-kadang kita melihat orang itu pintar, cantik, ganteng, kaya, bahagia.
menimbulkan rasa dengki. Rasa dengki imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi itu muncul karena selama ini mereka melihat cara pelayanan dan kehidupan Tuhan Yesus yang berbeda dengan kebiasaan mereka yang hanya bisa mengajarkan tetapi tidak dapat melakukannya dengan baik dan benar. Integritas Tuhan Yesus, kuasa dan tanda-tanda ajaib yang Tuhan Yesus lakukan seakan menjadi polemik di antara mereka yang terikat oleh hukum Taurat dan tradisi. Perasaan dengki dan yang benci yang merajalela itu menimbulkan hasutan yang sangat provokasi. Orang-orang banyak berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, dampak dari perasaan dengki, kalau kita baca, kita temukan bahwa dengki dan iri adalah dua sikap buruk yang levelnya paling berbahaya karena bisa meluas, tidak ada batasnya. Hal ini menjadi bahan bakar emosi yang selalu menyala, menyemburkan sikap sinis, mulai nyinyir sampai bisa berbuat jahat pada diri sendiri maupun pada sesama manusia. Orang yang dengki atau iri adalah orang yang tidak pernah bersyukur. Orang yang dengki atau iri adalah orang yang tidak akan bahagia di dalam hidup. Dia tidak bisa tersenyum atau tertawa. Hidupnya selalu cemberut, keras hati, dan menderita. Tidak pernah merasa cukup, cemburu, melihat orang lain lebih baik, dan sulit untuk berbagi. Dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya karena mereka tidak merasa aman, mereka merasa kesal dengan kehidupan, sulit menerima kegagalan dan selalu bersaing dengan orang-orang lain. Dalam Alkitab ada banyak contoh yang kita temukan bahwa ada kedengkian yang timbul. Contohnya Adam dan Hawa. Mereka iri terhadap kemahatauan Allah sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Kain iri kepada Habel karena korbannya sehingga mengakibatkan ia membunuh Habel. Saudara-saudara Yusuf iri kepada Yusuf karena ayahnya begitu mengasihi Yusuf dan mimpi-mimpinya sehingga ia dijual di Mesir. Saul iri kepada Daud sehingga ia berulang kali berusaha untuk membunuh Daud. Herodes iri kepada pemimpin baru yang diberitakan oleh orang-orang Majus sehingga ia memberitakan agar anak-anak di bawah 2 tahun harus dibunuh. Di era digital ini ada banyak hal juga yang bisa membuat saya, Bapak, Ibu, dan saudara menjadi iri oleh karena postingan-postingan yang ditayangkan. Kadang kita lihat ada orang yang pergi ke luar negeri, makan yang enak, dan berbagai situasi yang menggembirakan, membahagiakan mereka, menimbulkan rasa dengki dalam hidup kita. Amsal pasal 14 ayat 30 katakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sadar atau tidak, rasa dengki itu selalu ada dalam hidup kita sebagai manusia. Rasa dengki ketika kita melihat keberhasilan, kelebihan atau keistimewaan orang lain. Inilah cara iblis. Inilah cara iblis yang paling kuat untuk kita tidak saling menopang, tapi berusaha untuk saling menjatuhkan dan menghancurkan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan di minggu-minggu sengsara ini kita belajar untuk
tidak menaruh dengki kepada siapapun dengan alasan apapun. Karena kedengkian menimbulkan dosa menuju maut yang akan merugikan diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Bagi orang percaya, cara untuk tidak menjadi dengki adalah kita harus mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ketika perasaan dengki itu timbul dalam hati kita, mari kita berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunannya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Tapi juga harus menjaga hati kita agar tidak terpengaruh sekalipun kita melihat keberhasilan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tidak menimbulkan rasa dendam, iri, dan sebagainya. Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan. Kita juga harus memegari diri kita dengan perlengkapan rohani. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 10-20. Supaya kita terpelihara dengan baik. Galatia pasal 5 ayat 22-23 dikatakan bahwa kita harus hidup di dalam roh. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan kita harus selalu mengucap syukur. Karena itu bagi orang-orang percaya, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita melihat ada sesuatu yang istimewa dari teman, saudara, dari keluarga, dari orang-orang di dekat kita, seharusnya kita mengucap syukur dan kita boleh menikmati kebahagiaan itu bersama bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-15. Alasan mengapa mereka menyalibkan Tuhan Yesus, karena ingin memuaskan orang lain. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penyaliban Tuhan Yesus tidak lepas dari peran imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat, mahkamah agama, dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sikap Pilatus sebagai pengambil keputusan sangat menentukan hukuman yang diterima oleh Tuhan Yesus. Kecenderungan manusia berdosa adalah mementingkan diri sendiri dan melupakan kebenaran. Inilah yang terjadi ketika Pilatus ingin memuaskan banyak orang. Dia lebih memilih melepaskan Barabas yang adalah pendosa, penjahat, karena kesalahan yang dia harus dihukum. Tapi sebaliknya, dia memberikan Tuhan Yesus yang tidak bersalah itu untuk menjalani hukum menggantikan Barabas. Sikap Pilatus ini mencerminkan sikap seorang pemimpin yang hanya ingin menyenangkan hati banyak orang, tapi mengabaikan kebenaran yang seharusnya ditegakkan. Inilah cara duniawi yang sampai saat ini kita temukan dalam kehidupan. Kita lebih menyenangkan banyak orang dengan menyembunyikan kesalahan daripada menyatakan kebenaran yang seutuhnya. Sebagai orang percaya, mari kita belajar dari Pilatus untuk tidak saja menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan berusaha menutupi kesalahan yang ada dengan sikap kompromi, tapi kita harus bisa membela dan mempertahankan kebenaran yang hakiki itu, sekalipun ada yang harus dikorbankan, agar kebenaran itu tetap menjadi kebenaran. Manusia lebih suka memihak kepada kejahatan daripada kebenaran.
Biarlah kita menjadi pribadi yang tidak dengki, melihat keistimewaan orang lain dan belajar untuk memahami bahwa kita tidak dapat memuaskan orang banyak dengan mengabaikan kebenaran yang sesungguhnya. Di minggu sengsara ini kita belajar sekali lagi bahwa kebenaran firman Tuhan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita agar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kami untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dengan tidak merasa dengki, iri, bahkan kami pun tidak harus menyenangkan hati banyak orang hanya oleh karena sesuatu yang tidak berkenan di hati manusia. Karena itu kami berdoa supaya Tuhan ampuni dan kuduskan kami ketika ada banyak hal yang kami temukan dalam hidup kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita bersyafaat. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu membawa seluruh hidup kami memasuki minggu yang baru. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau mengawali perjalanan kehidupan kami. Bungkus kami dengan darah-Mu yang ajaib, dan para malaikat sorga ada di sekeliling kami untuk mengawali kami, sehingga kemanapun kami pergi, kami terpelihara, dijauhkan dari berbagai sakit, penyakit, virus, dari berbagai serangan jahat iblis, bahkan maut sekalipun. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah dan Tuhan yang terus akan membentengi kehidupan kami. Kami berdoa supaya semua yang kami kerjakan Tuhan Engkau buat berhasil, supaya lewat kehidupan dan panggilan kami nama Tuhan saja yang ditinggikan. Engkau berkati setiap jemaat dalam kehidupan rumah tangga, usaha dan pekerjaan mereka Bapa. Kami berdoa untuk setiap saudara yang dalam keadaan sakit. Biarlah Engkau sendiri yang mengulurkan tangan berkat-Mu, menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka pun melakukan tugas tanggung jawab mereka lagi dengan baik untuk kemuliaan Tuhan saja. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat, doa kami supaya Tuhan Engkau juga lagi yang menolong dan memberkati mereka, sehingga Injil diberitakan dan banyak orang diselamatkan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau sendiri lagi yang memberkati akan setiap pergumulan kehidupan pelayanan yang ada, supaya lewat kekuatan dan pimpinan Tuhan mereka dapat melewati semuanya dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan akan kehidupan anak-anak kasih kami dalam masa-masa studi, secara khusus mempersiapkan ujian-ujian akhir. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberi mereka hikmat dan kepintaran. Kesehatan yang datang dari Tuhan menjadi bagian hidup anak-anak kami, supaya mereka boleh menghadapi masa-masa ujian dengan baik, dan mereka pun boleh menyelesaikan semuanya dengan baik bagi kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati akan negara dan bangsa kami. Kami menyerahkan keberadaan negara dan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, semua jajaran dari tingkat pusat sampai daerah-daerah, lingkungan RT RW di tempat kami tinggal. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati mereka. Bapak Wali Kota Bekasi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur oleh karena ulang tahun Bekasi yang boleh dinikmati dalam pertumbuhan pembangunan yang sungguh luar biasa. Biarlah Tuhan juga menolong supaya semua yang dicita-citakan bagi masa depan kota ini terus terlaksana oleh karena tangan Tuhan saja yang menopang. Terima kasih, kami tetap memberkati semua anak-anak Tuhan dalam pemerintahan. Tuhan pakai mereka menjadi alat berkat-Mu. Ini doa kami Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah tidak akan pernah tinggalkan dan biarkan kami. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih kekal dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, persekutuan Roh Allah yang kudus, menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.